السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة وبعد. Para bapak dan ibu, qaimin, qaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-8 dari qiyam Ramadan kita. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan selama 7 hari yang lalu dan sampai malam hari ini, kita berharap semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang telah berjasa dalam mengajarkan kepada kita agama yang mulia ini. Dan mudah-mudahan kita sekalian yang hadir di tempat yang mulia ini insya-Allah termasuk bagian daripada umat beliau istiqamah dalam menjalankan ajaran-ajaran beliau, dan kita berdoa kepada Allah supaya kita sekalian diwafatkan di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Kaum muslimin, qaimin, qaimat, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa sampai malam yang ke-8 ini, alhamdulillah kita sekalian masih istiqamah dalam menikmati seluruh hidangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena tidak ada orang bisa menikmati hidangan dari Allah, baik yang berupa fisik maupun rohani ini, kecuali orang-orang dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah 183, yang panggilannya dengan panggilan yang indah. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan anda sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin, qaimin, qaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan datang kepada kita merupakan hidangan yang penuh dengan berbagai macam gizi yang utama. Tentunya kalau secara fisik misalnya, hidangan yang lahir ketika kita hendak menunggu berbuka, yang mana bukaan tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan untuk berbuka tersebut terkadang makanan atau hidangan yang tidak pernah kita lihat di hari-hari yang lain, di dalam Ramadan ini keluar semuanya. Dari berbagai macam jenis hidangan dari daerah masing-masing keluar di dalam Ramadan ini. Ini merupakan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan makanan-makanan yang sangat penuh dengan gizi di dalam Ramadan ini dengan mudah kaum muslimin untuk mendermakan kepada orang-orang yang berbuka. Itu artinya bahwa makanan di dalam bulan Ramadan ini penuh dengan gizi yang utama, yang mana kalau kita makan dengan benar, insya-Allah kita menjadi orang-orang sehat secara jasmani. Namun ketika orang yang melihat hidangan tersebut dalam keadaan sakit, jangankan untuk makan, yang menyentuhnya tidak bisa. Ini kalau sakit. Oleh karena itu orang-orang yang sehatlah yang bisa menyantap makanan, hidangan yang disuguhkan dalam Ramadan ini. Ini hidangan yang berupa fisik, ya, makanan-makanan yang bisa dinikmati
untuk kesihatan jasmani kita. Begitulah hidangan dari Allah berupa ibadah-ibadah yang telah diutamakan dalam Islam ini. Itu merupakan ibadah yang akan bisa dinikmati oleh seorang hamba manakala dia sehat rohaninya, imannya kuat. Oleh karena itu Allah memanggil bukan manusia secara umum dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Allah khususkan kepada hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Oleh karena itu orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadan yang ikut-ikutan hari ini sudah, kalau kita nengok ke pasar-pasar sudah bergelantungan kakinya ya, kalau sudah mulai jam 10 ke atas sudah tidak lagi berpuasa karena menjalankan ibadah Ramadan karena tradisi, ikut-ikutan, tidak didasari dengan iman sebagaimana yang dipanggil oleh Allah tadi. Oleh karena itu hidangan Ramadan yang tentunya terus kita harus kerjakan dan merupakan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman tentunya. Yang pertama adalah siyamu Ramadan pada siang harinya. Kemudian pada malamnya seperti sekarang ini adalah qiyamu Ramadan. Kemudian juga qiraatul Quran, bersedekah sebagaimana disebutkan tadi, ibu-ibu menyiapkan makanan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Ini merupakan hidangan yang akan memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang menyuguhkan makanan berbuka tersebut. Kemudian juga hidangan yang bergizi dari Allah, yakni menjalankan ibadah umrah ketika dalam bulan Ramadan ini. Karena ibadah dalam bulan Ramadan merupakan ibadah utama, hidangan utama yang diberikan Allah, yang merupakan ibadah yang tidak kecil ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjan ma'i. Orang-orang yang bisa meluangkan waktunya, hartanya untuk bisa berumrah dalam bulan Ramadan ini, kata baginda Rasulullah SAW, orang yang berumrah pada bulan Ramadan ini seperti berhaji bersama saya, kata Rasulullah SAW. Pahalanya luar biasa besar. Oleh karena itu sekiranya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai luang waktu dan ada kelapangan rezeki, kalau bisa, karena sekarang ini untuk menunggu haji bisa puluhan tahun ya. Ini dikasih waktu oleh Allah melalui lisan Rasulnya, hanya beberapa hari saja kita bisa menjalankan ibadah umrah yang pahalanya sama dengan berhaji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu hendaknya direncanakan, kalau tahun tidak bisa tahun depan direncanakan so bisa umrah di bulan yang penuh barakah ini. Ini keutamaan yang luar biasa. Karena haji kita mungkin nunggu ada yang sampai 20 tahun, 25 tahun untuk bisa berhaji, menunggu antrian yang panjang. Ini tentunya kadang-kadang belum sampai waktu untuk melaksanakan haji sudah dipanggil oleh Allah duluan. Oleh karena itu hendaknya di bulan Ramadan ini merupakan waktu yang sangat tepat untuk bisa melaksanakan umrah dengan ganjaran haji bersama Rasulullah SAW. Kemudian hidangan Ramadan selanjutnya yang hendaknya kita kejar, yakni dengan cara menunggu datangnya nanti di akhir Ramadan ini, 10 hari terakhir kita bisa menunggu dan mencari, berusaha untuk mendapatkan suatu malam yang sangat mulia, yang malam tersebut adalah lebih utama dari 1000 bulan, yaitulah malam Lailatul Qadar, yang mana Rasulullah telah memberikan tanda-tandanya secara umum 10 hari terakhir, namun disebutkan dalam hadis yang lain setiap malam-malam yang ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29, itulah malam-malam yang disebutkan baginda Rasulullah SAW untuk mendapatkan malam yang sangat berkah dan mulia tersebut, yang nilainya lebih daripada 1000 bulan kalau kita beribadah di dalam bulan tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam menyantap hidangan dari Allah tersebut berupa makanan yang bersifat fisik, tentunya kita adab-adab yang hendaknya kita harus perhatikan. Terutama ketika kita melakukan berbuka misalnya, hendaknya ketika berbuka kita mendahulukan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW.
Ini adab ya, yang hendaknya kita jalankan. Manakala adab ini kita jalankan dengan benar, maka kita akan menjadi orang-orang sehat secara fisik, yaitu dengan cara memakan makanan yang manis, bahkan disuruh untuk bersegera manakala sudah azan tiba. Maka sunnahnya, adabnya adalah segera berbuka, tidak boleh menunda-nunda sampai selesai solat maghrib misalnya. Tapi ketika azan tiba segera, jangan sampai kita tunda, dan disuruh kita untuk berbuka dengan kurma kalau ada, atau dengan yang manis, dengan teh manis, hal-hal yang akan membuat fisik kita menjadi segar kembali. Itulah adab ketika kita berbuka. Tidak mengancam bahkan balas dendam ya, karena akan satu hari full tidak makan, maka seluruh ada yang dibaca makan tersebut disantap sebelum solat maghrib, sehingga ketika mau bangun solat maghrib berat dan susah untuk melaksanakannya. Ini adalah tidak baik ya. Bukan adab orang Islam mengancam ya, makanan-makanan sudah bersiapkan satu hari untuk disantap pas selesai azan maghrib tersebut. Kita diperintahkan untuk makan paling tidak 3 biji kurma dengan meminum air putih, kemudian kita bangkit untuk mengerjakan salat maghrib. Dan insyaAllah itulah merupakan kenikmatan yang luar biasa, karena fisik kita, keadaan badan kita enteng untuk melaksanakan ibadah-ibadah selanjutnya. Ini adab yang pertama. Kemudian ketika melakukan sahur, maka kita diperintahkan, adabnya adalah mengakhirkan sahur kita. Kalau bisa 15 menit sebelum azan barulah kita makan sahur ya. Ini perintah Rasulullah SAW, adab yang hendaknya. Karena dalam sahur walaupun dengan 3 biji kurma, itu akan barokah, akan kuat kita menjalani ibadah Ramadan selama 1 harian. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk paling tidak sahur dengan 7 butir kurma. Kalau ada yang lebih bagus lagi. Ini adabnya. Kemudian adab kita dalam berpuasa yang lain adalah hendaknya di siang harinya kita penuhkan waktu kita untuk diisi dari detik, menit, jam dan hari kita isi dengan amal-amal saleh, amal-amal yang mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'anul Karim, bersedekah, membantu orang yang membutuhkan, dan bekerja untuk anak istri kita. Ini merupakan amal-amal saleh yang akan mendatangkan berbagai macam pahala yang besar insyaallah Subhanahu wa taala. Jangan kita menggunakan hari Ramadan dengan sehari full tidur ya. Dari sejak selesai salat subuh dia tidur bahkan sampai menjelang asar, kelewat zuhurnya. Ya. Ini banyak terjadi. Kenapa? Karena tidak mengindahkan adab-adab dalam berpuasa. Kalau kita tidur full, maka kita tidak akan bisa merasakan bagaimana susah payahnya kita dalam berpuasa. Tidak akan bisa, karena kita tidak, orang tidur tidak bisa merasakan capek dan lelahnya. Begitu pula ketika kita berpuasa, hendaknya kita selalu dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling utama dalam Ramadan ini adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Kalau bisa dalam Ramadan ini kita programkan paling sedikit 1 kali kita bisa khatam. Kalau bisa 2 kali, kalau bisa 3 kali. Bahkan berkali-kali saya sampaikan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di luar Ramadan beliau mengkhatamkan 1 kali ya. Ketika datang Ramadan beliau mengkhatamkan 2 kali. Berarti selama Ramadan beliau bisa menghatamkan sampai 60 kali Al-Quranul Karim. Dan tentunya beliau dengan tadabbur, dengan mengerti isinya. Karena beliau telah menghafal Al-Quran sebelum balik. Umur 6 atau 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran. Dan sejak itulah beliau mengulang-ulang Al-Quran. Kalau beliau bisa menghatamkan sampai 2 kali hari Ramadan, maka itu hal yang wajar. Karena sebagaimana penelitian hari ini, kalau orang membaca dengan tartil, bisa menghatamkan Al-Quran itu dalam 7 jam. Kalau orang yang sudah mahir dalam baca Al-Quran tentunya. Ini kalau kita mau berzikir dengan Al-Quranul Karim yang telah dikatakan Rasulullah SAW. Para bapak dan ibu, qaimin, qaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah 15 menit sebagaimana Pak Protokol tadi kita
sampaikan kultum ini 15 menit. Oleh karena itu saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan di hari yang masih panjang ini tetap semangat, tetap penuh masjidnya seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti kalau di Mekah sampai keluar Masjidil Haram. Ini yang kita inginkan. Kita mudah-mudahan untuk ke depan, karena paham tentang hidangan-hidangan dari Allah ini yang harus kita nikmati dengan sebaik-baiknya, maka hendaknya di makin hari Ramadan makin penuh masjid-masjid kita, insya-Allah. Mudah-mudahan semua perjuangan kita dari awal Ramadan sampai akhir nanti membuahkan hasil yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hambanya yang muttaqin insya-Allah taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.